Koncen berdiri di pohon yang besar itu ya. Ada sosok-sosok yang tinggi besar. Saya sendiri belum bisa mengetahui. Itu banyak penjaga, semacam ada banyak makhluk seperti kita, tapi wujudnya kecil gitu. Pernah menemui dalam mimpi, tapi saya tanya, nggak usah tanya nama. Banyak kaman di sejarah sini, banyak kaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat jejak seneng yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami tim jejak seneng Kabupaten Indramayu sedang berada di sebuah makam yang berlokasi di wilayah daerah Jatibarang, tepatnya di Jatibarang Baru, Blok Bentara. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menelisik sejarah Ki Buyut Bentara. Siapa beliau Ki Buyut Bentara? Nanti kita akan coba telisik bersama. Namun sebelumnya kami akan bertanya-tanya terlebih dahulu tentang sejarah beliau, khususnya di daerah seputaran Blok Bintara ini. Apakah ada sejarah yang tersembunyi yang dimiliki oleh Ki Buyut Bentara, ataukah memang Ki Buyut Bentara ini sosok yang tiba-tiba datang, apapun bentuknya dan lain sebagainya? Dan sudah bersama dengan kami Pak Juru Kunci Ki Buyut Bentara, yaitu Bapak Sadin. Nah, beliau sudah lama memang ikut menjadi juru kunci di makam Ki Buyut Bentara ini. Terlebihnya sedikit bertanya-tanya tentang sejarah Ki Buyut Bentara. Apakah beliau mengetahuinya? Nanti kita akan tanyakan bersama. Assalamualaikum Pak Kuncen. Mohon diceritakan nih Pak, sejarah dari Ki Buyut Bentara sebelumnya. Kalau masalah sejarah Buyut Bentara,
saya sendiri belum bisa mengetahui. Yang jelasnya saya ikut serta penduduk asli di sini. Bilangnya Buyut Bentara, cuman saya tanya sejarahnya itu semua buntu. Jadi saya pun tidak bisa menjelaskan apakah Buyut Bentara itu asal dari mana. Ada satu orang yang menjawab Bentara itu bahasa Jawa Tengah. Ben itu biarin, tara tenger, biarin nanti juga ketenger sendiri kan begitu. Cuman begitu saya yang dikasih tahu sama orang-orang dari sini. Tapi sejarah tentang beliau itu dari mana, nama aslinya siapa, Pak Kuncen mengetahui tidak? Pernah menemui dalam mimpi, tapi saya tanya nggak usah tanya nama, nggak usah tanya nama. Nanti juga ada yang jelaskan sendiri. Kapan waktunya kamu tahu nama saya, tapi bukan dari orang-orang sekitar sini. Itu jawabnya. Oke, terima kasih Pak Kuncen. Itu tadi sahabat-sahabat jejak jeneng, Pak Kuncen sendiri masih buntu tentang sejarah siapa Ki Buyut Bentara ini. Nah, lokasi yang sekarang kami berada itu sepertinya lokasi yang sangat luar biasa. Tenang memang tempatnya, sedikit nyaman kalau memang untuk kita riadoh ya atau ujlah, sangat tenang memang, jauh dari hiruk pikuk masyarakat. Nah, ketenangan tempat ini tentu mempunyai sebuah misteri. Nah, misteri ini nanti akan coba kita pecahkan. Tempat yang tenang ini sebenarnya tempat yang seperti apa? Namun kita minta bocoran sedikit oleh praktisi kami, tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Masih bersama kami Kiai Ageng Syarif Maulana Rohman. Kita tanya-tanya sedikit sekilas tentang tempat lokasi Buyut Bentara ini. Ada apa, lokasinya seperti apa, ataupun mungkin memang beliau sudah mengetahui sebelum kami datang, beliau sudah bisa menerawang sedikit sebelum nanti kita lakukan penelusuran. Kita sapa dulu bersama Kang Ustadz Syarif Maulana Rohman, praktisi Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz nih, lokasi ini sangat tenang. Saya lihat ini lokasinya sangat tenang sekali, nyaman lah istilahnya. Menurut Pak Ustadz nih sekilas tempat ini seperti apa nih Pak Ustadz? Jadi kalau saya lihat itu seperti ada payung-payungnya di atas, payung besar. Ya, itu memang tujuannya untuk mengayomi ya. Makanya ketika kita masuk ke daerah sini, perasaan tuh nyaman gitu, perasaan nyaman karena ada seperti semacam kayak payung-payung yang itu insya Allah karomah dari beliau ya. Dan kalau saya lihat memang seperti apa yang diceritakan sama Pak Kuncen dan orang-orang sekitar ya, banyak gaman di daerah sini, banyak gaman memang. Ada yang saya lihat ada keris, ada kayak pedang yang kecil gitu ya, artinya agak panjang gitu ya. Ada pusaka lah. Banyak pusaka. Memang pusaka-pusaka itu memang kalau saya lihat itu zamannya udah ratusan tahun ke sana. Zaman kuno ya. Zaman kuno. Dan memang pusakanya juga pusaka-pusaka yang memiliki apa ya, energi, kekuatan gitu. Nah, menurut Pak Ustadz nih, tempat nyaman seperti ini pasti memiliki artinya penjaga ya, sosok khodam atau bagaimana gitu. Nah, seberapa kuat sih energinya nih Pak Ustadz? Ya, kalau saya lihat ini ya, ada khodam yang berdiri di pohon yang besar itu ya. Ada sosok yang tinggi besar, tapi sosok tinggi besar ini tidak nakal, diam. Keadaannya juga tenang, walaupun dia berdiri tinggi, dia melihat kita, tapi dia nggak pernah gimana. Makanya kita nggak merasa
ada rasa takut karena sosok tinggi bus ini sifatnya tenang gitu dia. Jadi kita nggak ini. Nah terus ada lagi yang di yang pohon yang sebelahnya, yang sebelah itu kayak itu saya lihat ada ular ya, ada ular yang bergelantung, kepalanya ke bawah, yang ekornya ke atas. Iya. Nah terus kalau di sekitar sini itu banyak penjaga, kayak semacam ada banyak makhluk seperti kita tapi wujudnya kecil gitu. Di ini lagi berkeliaran ya banyak di sekitar pohon-pohon ini, tapi aja di sekitar sini saja, di luar ini nggak ada, di luar sini nggak ada. Nah nanti kita akan menelisik nanti untuk lebih dalam lagi setelah kita adakan doa bersama, tahli bersama. Nah, itu saja informasi tentang sekilas apa yang saya lihat, keadaan. Terus ya kalau nanti akan untuk apa tujuannya di sini, yang khusus lebih khususnya buat apa, yang lebih manjurnya buat apa, nanti setelah kita doa bersama. Itu tadi sahabat-sahabat Jejak Tenang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang keadaan lokasi Ki Buyut Bentara ini. Nah, ternyata banyak sekali aura-aura mistis memang, tapi aura mistis tersebut tidaklah mengganggu. Artinya tenang memang, karena memang tujuan kami datang ke sini bukan untuk perbuatan atau tingkah laku yang macam-macam. Akan tetapi kami hanya datang untuk memberikan sebuah edukasi pelajaran bagaimana caranya menghargai orang tua, apalagi sekelas Ki Buyut, orang yang pernah berjasa tentunya, sehingga kita semua generasi muda haruslah bisa memahami akan makna dari sejarah itu. Tetap ikuti Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, kami akan melakukan penelitikan. Terlebih dahulu kami akan berdoa bersama, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada halangan satu apapun, serta memohon izin kepada Sohibul Maqam sekaligus mendoakan para ahli kubur yang berada di sekitaran daerah Jati Barang Baru ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat jejak senang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami sudah melakukan penelusuran sejarah mengenai Ki Buyut Bentara. Nah, lantas siapa sebenarnya beliau Ki Buyut Bentara itu? Menurut penelusuran yang dilakukan oleh tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu melalui praktisi Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, Kang Ustadz Syarif Maulana Rahman, mendapatkan sebuah informasi bahwa Ki Buyut Bentara itu merupakan sosok orang yang alim, orang yang memang tidak ketahuan kepintarannya. Nama asli beliau adalah Raden Jayasoka. Nah, lantas siapa sebenarnya beliau Raden Jayasoka itu? Raden Jayasoka berasal dari wilayah Jawa Tengah, tepatnya di sekitaran pojokan perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Namun beliau tidak pernah menyebutkan spesifik daerahnya dari mana. Akan tetapi beliau datang ke Indramayu itu sekitar pada masa Prabu Arya Wilolodra pertama. Ketika beliau datang ke wilayah sini di Indramayu, belum ada daerah yang segini ramainya. Artinya masih hutan belantara, bahkan belum ada jalan sekalipun. Beliau juga mempunyai julukan yaitu Ki Bagja, atau disebut dengan Ki Slamet, atau dengan julukan lain yaitu Ki Buyut Weling Bodo. Kenapa bisa dikatakan Ki Buyut Weling Bodo? Karena beliau sebenarnya tidak memiliki kesaktian apapun, tidak mempunyai keahlian, ilmu pengetahuan, ataupun kesaktian, ataupun dikjaya dan lain sebagainya. Tapi beliau alim, beliau adalah orang yang jujur. Ketika beliau bertafakur memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meratapi nasib beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah isyarat bahwa Ki Buyut Weling Bodo ini harus berjalan dari tempat asalnya dan menghilangkan yang namanya titel keradenan. Karena sebenarnya beliau adalah keturunan seorang raja. Awalnya adalah Raden Jayasoka. Kalau sudah ada titel Raden, maka sudah parang tentu beliau adalah keturunan dari kerajaan. Nah, mendapatkan welingan tadi atau mendapatkan firasat tadi, datang ke wilayah Indramayu dengan berjalan kaki sambil meratapi nasib beliau. Ketika hal yang demikian itu kita lakukan, maka kedekatan tersendiri kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan datang. Dikatakan sebenarnya sebuah nama yaitu Ki Slamet, karena memang beliau itu orang yang tidak mempunyai apa-apa, keilmuan, kedikjayaan pun tidak ada, tapi selamat saja di tengah perjalanan, tidak pernah dirampok, tidak pernah mendapatkan suatu hal-hal yang buruk. Oleh karenanya beliau dijuluki Ki Slamet, atau dijuluki juga Ki Bagja. Nah, ketika beliau mempertanyakan atas nasibnya tersebut, maka ada sebuah pengakuan dari beliau. Ketika beliau meratapi nasib tersebut, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan sebuah karomah. Artinya beliau tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai kepintaran, tidak mempunyai kedikjayaan, namun beliau bisa menasihati orang lain. Dan di antara semua nasihat yang beliau lakukan, itu semuanya betul. Artinya orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi beliau bisa memberikan sebuah nasihat kepada orang lain. Allahu a'lam bishawab. Silahkan sahabat-sahabat Jejak Jeneng untuk mengartikan sendiri, orang yang bodoh akan tetapi bisa menasihati orang lain. Nah, dari kebodohan-kebodohan beliau itu, maka dijadikan sebuah filosofi
perilaku. Ketika kita menjadi orang yang bodoh, sebenarnya bukan diri kita yang bodoh, akan tetapi kita dituntut untuk menjadi orang yang jujur. Kalau seandainya orang yang bodoh itu ya jujur, tidak pernah berbohong. Oleh karenanya, orang-orang yang memiliki sifat yang demikian itu bisa dikatakan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karomah pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi sekarang bisa dimuliakan oleh masyarakat sekitar di zaman sekarang ini. Artinya, beliau merupakan orang yang dekat dengan Allah, dan Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua. Oleh karenanya, tetaplah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai sifat sabar, mempunyai sifat yang jujur, mempunyai sifat yang apa adanya. Inilah contoh sifat yang dimiliki oleh Ki Buyut Bentara ini. Namun kata Bentara tersendiri, wallahu alam, kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu tidak menemukan nama Bentara tersebut. Entahkah itu tahun berapa dan tahun berapanya nama tersebut itu ada, wallahu alam bisawab. Perlu kita ketahui juga bahwa tadi sudah dikatakan di awal, nama sebenarnya beliau adalah Raden Jayasoka, mempunyai nama julukan yaitu Ki Weling Bodo, Ki Slamet atau Ki Bagja. Itu yang menurut penelitian kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Oleh karenanya, pesan yang kami ambil dari penelitian kali ini adalah ketika kita merasa bahwa diri kita itu mempunyai sebuah keilmuan, janganlah kita mempunyai sifat yang sombong. Orang yang bodoh, orang yang kelihatan ya seperti orang gila dan lain sebagainya, itu jangan pernah merasa bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terbelakang. Pasti mempunyai sebuah kemampuan, pasti memiliki sebuah karomah dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kita harus lebih belajar untuk menghargai orang lain. Padahal kalau kita pintar, belum tentu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita contohlah kepada Ki Buyut Bentara ini, orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utama. Sahabat-sahabat Jejak Jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu penelitian yang tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu lakukan. Mungkin dalam hal seperti ini pasti ada perbedaan versi, perbedaan cerita dan lain sebagainya. Namun jangan pernah jadikan perbedaan itu sebagai satu masalah. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu warna yang satu sama lain saling mengindahkan, sehingga menjadi sebuah karangan ilmiah, menjadi sebuah sejarah sebagai sumber referensi yang terbaik, sehingga ke depan nanti bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang, anak cucu kita, generasi muda, khususnya masyarakat desa Jatibarang baru ini. Mudah-mudahan ini jadikan sebagai manfaat kita, dan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.